Reporter Raja Wali TV.com, Jono Darsono melaporkan dari Ketapang. Perusakan lahan masyarakat oleh PT SMS diakui. Operator alat berat juga mengaku telah menyampaikan keluhan warga yang lahannya digusur kepada pimpinannya. Namun, tanggapan dari pihak perusahaan hanya meminta warga untuk datang langsung ke kantor perusahaan. Pimpinan saya bilang, kalau ada warga yang merasa lahannya digusur, suruh saja mereka datang ke kantor. Jelasnya, ia juga menyampaikan keprihatinannya terhadap situasi tersebut. Ia mengaku memahami kemarahan warga yang lahannya digusur, karena dirinya juga akan merasakan hal yang sama jika berada di posisi tersebut. Kades, perusahaan abaikan imbauan camat dan Kapolsek Kepala Desa Mensubang. Ria Andriawan menyayangkan sikap PT SMS yang mengabaikan imbauan larangan. Sementara dari camat dan Kapolsek, ia menegaskan bahwa perusahaan seharusnya menghormati proses penyelesaian masalah yang sedang diupayakan oleh pihak pemerintah setempat. Kami sudah memberikan peringatan agar tidak ada aktivitas penggusuran sampai ada solusi. Namun, perusahaan tetap melanjutkan aktivitasnya tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap warga. Tegasnya, sebelum berita ini diterbitkan pada hari Minggu 5 Januari 2024 WIB, Ria berharap perusahaan dapat segera memberikan tanggapan yang konkret dan menyelesaikan konflik ini secara adil, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Redaksi Peter Siagian. Dengan Pak Estet kami, Pak Estet siapa? Pak Sitompul. Sitompul, Pak Edi Sitompul. Iya, iya. Oke, Pak Edi Sitompul ini yang mengarahkan kerjanya. Iya. Jadi kalau enggak kerja apa ancamannya? Apa ide gimana kan? Jadi kami disuruh masuk ke lokasi sesuai Peta kerja. dibekali dengan Peta kerja tadi. peta kerja di sini. Jadi sebelum kami kerja pun dijelaskan di peta ini bahwa yang hijau itu boleh dikerjakan, yang putih itu tidak boleh. Kalau yang merah itu kan positif untuk dikerjakan juga. Oke. Yang ada 3 warna di dalam peta kerja. peta ini ya. Jadi yang hijau itu kerjakan aja dulu katanya. Jadi selama ini kami pun ditahan, kami pun merasa diri bahwa seandainya kami punya tanah di sini pun digusur kayak gitu, kami pun pasti marah, Pak. Tapi kami memang gimana ya, dipaksa enggak, tapi memang harus mengejar target. Jadi kalau yang tentang udah dilarang Pak RT sama Pak Kadus apa kemarin aktivitas itu sama Jiben itu udah disampaikan ke atasan. Udah aku sampaikan setiap Tanggapan mereka apa? Tanggapan dari pimpinan itu diarahkan ke orang yang negor kau itu, suruh aja ke kantor katanya. Oh gitu. Suruh aja ke kantor, nemu dengan estate ataupun pimpinan yang ada gini, di kantor. jadi Bang Jiben, biar saya jelaskan. Dari awal berdiri PT SMS itu belum pernah yang dilakukan Pak Ades. Begini, saya Kepala Desa Mensubang menginisiasi terkait tindak lanjut hal di mediasi di Polsek kemarin untuk meninjau lokasi warga yang kebun karetnya, kebun sawit yang tergusur oleh aktivitas PT SMS. Dalam giat hari ini rupanya kami menemukan masih ada juga dilanjutkan kegiatan pembukaan lahan. Aktivitas pembukaan lahan masih terus dilanjutkan. Saya langsung mengambil tindakan untuk mencegatlah, untuk meminimalisir kejadian yang tidak kita inginkan terhadap inilah. Apalagi saya dengar tadi waktu tanya ke operator, ini udah atas instruksi atasannya juga. Artinya hal ini tuh mengindahkan hasil mediasi kemarin atas himbauan dari Bapak Kapolsek maupun Bapak Camat Nangetayap yang juga menghimbau PT SMS supaya menyetop dulu aktivitas kegiatan ini sementara waktu sampai tentang hal ini jelas gitulah, tentang kegiatan pembukaan penyerobotan lahan ini. Lakukan. Terkait langkah, kami masih terus berupaya untuk berkoordinasi lah mungkin dengan pihak-pihak terkait, mungkin dengan Pak Camat, mungkin dengan Kapolsek juga. Terus kemungkinan saya akan bertanya lah, mungkin berkonsultasi dengan Dinas Perkebunan
BPN mungkin terkait perizinan dokumen pelepasan hak mereka lah, dokumen kadastral atau bagaimana pelepasan hak mereka. Karena setahu kami, yang walaupun kami baru, pengetahuan kami dari Pak Kades sebelumnya pun belum pernah menandatangani dokumen-dokumen pelepasan hak untuk konsesi SMS yang ada di wilayah Mesubang. Bahkan selama ini pun dari awal berdiri belum pernah melakukan sosialisasi. Makanya dalam himbauan saya kemarin, saya ada buat himbauan ke mereka, makanya saya agak emosi hari ini. Dalam himbauan saya pun menghimbau kepada mereka untuk menghentikan dulu aktivitas. Terus juga menghimbau juga untuk bersosialisasi dengan masyarakat Desa Mesubang biar semuanya jelas. Mungkin itu. Pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami selaku masyarakat Penjawan, saya khusus mewakili masyarakat Penjawan terhadap PT SMS yang telah merambah, merusak, mencaplok tanah kami. Maka bahkan kebun karet pun telah digusur. Jadi kami pertama memohon kepada pimpinannya junjungan kami Bapak Presiden Prabowo, khusus saya yang memilih pertama saya terus terang. Jadi untuk mengatasi PT SMS ini yang tidak mampu kami atasi, dia malah membabi buta pokoknya. Merampas hak kami, contoh macam saudara kami ini lahan putih, kebun karet pun putih semua digusur. Malah belum ada ganti rugi, apalagi plasmanya pun belum ada. Yang jelas kami tidak ada tempat yang mengadu. Yang jelas kami tidak bisa tempat mengadu karena kami masuk penjara. Kami merusak sedikit, dimasukkannya ke penjara. Contoh macam perwakilan desa kami, pemimpin desa kami, bahkan melawankan masyarakat kami, tapi masih di penjara. Apatah lagi kami masyarakat lemah. Jadi kami mohon ke pemimpin yang di atas agar meninjau, mendengarkan unek-unek masyarakat usaha kami. Nah, ini kami telah melakukan pematukan lahan yang telah digusur oleh PT SMS. Dan ini kami jangan sampai ditanam. Jadi mohon maaf, karena udah digusur kami minta ganti rugi kan Pak.